Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 72, Semangat Bela Diri Huang Xiaolong. Sky Peng menghilang dari pandangan setelah Lukai selesai bicara, cahaya berkilauan meledak saat jiwanya berubah dalam sekejap. Setelah transformasi jiwa, lapisan bulu yang mirip dengan Sky Peng menutupi tubuh Lukai seperti baju besi, alisnya memanjang, berubah menjadi rona emas dan ada 4 sayap muncul dari punggungnya. Ki tempurnya meroket cepat, melesat naik setelah menyatu dengan semangat bela dirinya. Setelah transformasi jiwa seketika, keempat sayap di belakang punggungnya mengepak dan seolah-olah dia menghilang dari udara dalam kilatan cahaya biru. Mata Huang Xiaolong menyipit, dalam arti tertentu, dia tahu Lukai tidak benar-benar menghilang tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, itu menciptakan ilusi bahwa dia menghilang. Semua ini hanyalah ilusi. Pada saat ini, ruang di depan Huang Xiaolong bergetar hebat dan suara angin yang menusuk terdengar. Matanya terbelalak, ini adalah pukulan yang sangat kuat dan kecepatannya hampir menembus batasan ruang. Tidak dapat menghindari serangan itu tepat waktu, Xiaolong segera menggunakan Phantom Shadow, tetapi dia masih terlambat selangkah. Kecepatan Lukai setelah transformasi jiwa telah melampaui batasnya sebelumnya dan tinjunya telah mengenai dada Huang Xiaolong. Bang! Suara keras bergema dan tubuh Huang Xiaolong bergetar, kakinya terhuyung mundur 10 langkah sebelum berhenti di panggung pertempuran. Gelombang rasa sakit yang membakar meletus di dadanya. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong terluka setelah dia datang ke dunia ini. Lukai tidak melanjutkan serangannya setelah ini. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat terkejut saat melihat Huang Xiaolong. Setelah menerima serangan di kepalanya, Huang Xiaolong hanya mundur 10 langkah dan dilihat dari penampilannya, luka yang diterimanya hanya dangkal. Pertahanan fisik Huang Xiaolong telah mencapai tingkat yang kuat. Lukai tercengang, begitu pula semua orang di sekitarnya. Di panggung utama, mata Raja Lu Zhe berbinar kemudian dia terdiam seolah tengah merenungkan sesuatu. Adapun Lilu, jantungnya berhenti berdetak karena ketakutan dan ekspresi khawatir tampak jelas di wajahnya. Huang Xiaolong, aku sudah bilang bahwa setelah aku mengubah jiwamu, kau tidak akan mampu menahan seranganku. Lukai berkata sambil menatap Huang Xiaolong, bagaimana? Masih tidak berencana untuk memanggil roh bela dirimu? Perhatian orang banyak di keempat arah terfokus pada Huang Xiaolong. Sun Zhang dan Xiong Chu menatap Huang Xiaolong lekat-lekat, mereka benar-benar ingin tahu apakah Huang Xiaolong memiliki semangat bela diri hebat tingkat 11. Merasakan tatapan penuh harap dari seluruh penjuru panggung, Huang Xiaolong menatap Lukai dengan tenang, berkata, karena kalian semua sangat penasaran dengan jiwa bela diriku, maka aku harus membiarkan kalian melihat seperti apa jiwa bela diriku. Mendengar perkataan Huang Xiaolong, daerah sekeliling menjadi sunyi dan hati mereka menegang, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, udara di belakang Huang Xiaolong beriak seperti air dan cahaya hitam menyebar dan menjulang di atas segalanya. Dengan sekejap, seekor naga hitam yang agung melayang tanpa suara di belakang Huang Xiaolong, memberi kesan bahwa ia sedang mengawasi semua makhluk hidup dari posisi yang tinggi. Aura naga yang menakutkan dan menindas menyapu seperti badai dari panggung. Semua orang tercengang saat menatap naga hitam yang melayang di belakang. Tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan lupa bernapas untuk sementara waktu. Baik itu Raja Lu Zhe, Sun Zhang, dan Xiong Chu di panggung utama, atau Xiong Meiki dan Li Lu yang dekat dengan panggung pertempuran, dan bahkan Chen Qiang yang dikalahkan oleh Huang Xiaolong, semua orang terdiam. Menatap keempat cakar naga hitam yang kuat dan kokoh, setiap sisik naga hitam yang tampak bagaikan besi hitam mengilap, serta tatapan matanya yang mengagumkan, semua orang terkejut setengah mati. Di atas panggung, Lukai menatap kosong ke arah naga hitam itu. Itu adalah naga ilahi purba. Suku naga kuno, naga darah sejati, Dan ini adalah elit di antara suku naga, naga hitam. Seorang guru di bawah panggung berseru keras tiba-tiba dengan suara gemetar. Naga ilahi purba. Naga hitam, elit di antara suku naga. Sepersekian detik setelah itu, seluruh aula besar itu menjadi gempar, kerumunan orang diliputi kegembiraan dan kekaguman, menatap keberadaan roh bela diri legendaris itu seakan-akan yang memiliki naga hitam ilahi purba itu adalah mereka sendiri, bukan Huang Xiaolong. Roh bela diri naga ilahi purba, naga angin yang paling lemah dikatakan sebagai roh bela diri tingkat 12 rata-rata. Namun, naga hitam, yang paling unggul di antara suku naga ilahi purba adalah roh bela diri tingkat 12 teratas. Kelas 12 teratas. Pengungkapan ini membuat Sun Zhang dan Xiong Chu melompat dari tempat duduk mereka, tubuh mereka gemetar tak terkendali karena kegembiraan. Itu sebenarnya naga hitam ilahi primordial. Sun Zhang tergagap tidak jelas, semangat bela diri tingkat atas 12, tingkat 12. Semangat bela diri 12 tingkatan teratas, bukan 11 tingkatan teratas. Jika roh bela diri tingkat 11 saja sudah cukup mengejutkan, bagaimana dengan keberadaan roh bela diri tingkat 12 yang sebenarnya?
Ketika Xiongcu memikirkan kemungkinan pencapaian Huang Xiaolong di masa depan, bibirnya bergetar seperti dia memakan ratusan pon cabai. Dalam keseluruhan 2000 tahun sejarah bakat kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong pasti dapat dihitung dalam posisi 10 besar. Terutama ketika mereka menyadari bahwa semangat bela diri naga hitam milik Huang Xiaolong adalah sebuah variasi. Di sekelilingnya terjadi keterkejutan dan kegembiraan, kecuali dua orang, Fei Hou dan Marsekal Hao Tian. Sovereign benar-benar bisa memanggil roh naga kembar secara terpisah. Mereka menatap dengan bodoh ke arah naga hitam tunggal yang melayang di belakang Huang Xiaolong. Keduanya menyadari bahwa Huang Xiaolong memiliki roh bela diri kembar, bukan hanya naga hitam ini, tetapi juga naga biru yang bahkan lebih kuat. Di seberang kerumunan, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou saling bertukar pandang. Karena Huang Xiaolong baru saja kembali dari pelatihan di hutan bulan perak, dia tidak punya kesempatan untuk memberitahu mereka berdua bahwa dia bisa memanggil roh bela dirinya sendiri. Jadi, mereka baru mengetahuinya saat ini, bersama dengan orang-orang lainnya. Di atas panggung, Lu Kei yang tadinya terkejut, berangsur-angsur pulih, matanya memancarkan perasaan yang rumit saat menatap Huang Xiaolong dan kecemburuan yang kuat terhadapnya muncul di dalam hatinya. Kecemburuan merupakan bagian dari sifat manusia. Aku tidak menyangka jiwa bela dirimu adalah naga hitam ilahi purba. Lu Kei menahan rasa cemburu di hatinya, dan berkata perlahan, meski begitu, itu tidak dapat mengubah kenyataan kekalahanmu yang akan datang. Kau harus lebih berhati-hati mulai sekarang, aku akan menggunakan keterampilan bertarung yang telah kukuasai dengan susah payah dalam beberapa hari terakhir, tebasan 100 pedang. Tangannya perlahan menghunus pedang emas yang selalu tergantung di pinggangnya. Ketika pedang itu terhunus, dengungan yang jelas bergema di udara. Pedang berlapis emas itu terpantul dalam cahaya, memancarkan perasaan dingin dan dingin. Mata haus darah dari seekor binatang dengan taring tajam terukir di badan pedang itu. Inilah pedang leluhur yang sangat berharga milik kerajaan Luotong, pedang pembantai dewa. Mengangkat pedang pembantai dewa dengan kedua tangannya, Lu Kei menebas Huang Xiaolong tanpa peringatan, sekali lagi menjadi yang pertama menyerang. Pedang 100 potong. Pedang 100 potong, keterampilan bertempur tingkat bumi. Riak-riak bergerak melintasi angkasa saat sinar-sinar menyilaukan melesat keluar dari pedang, menerjang bagai banjir besar ke arah Huang Xiaolong, menyelimutinya. Penonton menahan napas karena penasaran. Di bawah tatapan mata orang banyak, tidak seorang pun dapat mengetahui kapan dua bilah dingin, yang tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, muncul di tangan Xiaolong. Tangannya terayun keluar, badai neraka. Ratusan cahaya pedang dingin muncul entah dari mana dan udara melonjak cepat, berubah menjadi dua siklon, berputar tanpa henti. Teriakan mengerikan terdengar jelas di telinga semua orang, di pikiran mereka, dan jauh di dalam jiwa mereka. Zeng, zeng, zeng. Bentrokan terdengar dan badai neraka terus berputar, menghancurkan cahaya pedang dari serangan 100 tebasan pedang Lu Kei. Dan terus melaju ke arah Lu Kei.